Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Ya, dengan tema Papuaku, Indonesiaku. Dan tadi kita sudah dengarkan beberapa narasumber yang sudah menyampaikan komentar, saran, begitu ya, terkait dengan kondisi di Papua. Dan banyak sekali tadi beberapa yang mengatakan bahwa ini karena masalahnya sebenarnya karena ada kesenjangan, begitu. Nah, mungkin kita langsung saja tanyakan kepada Bapak Adi Suryanto selaku perwakilan ya dari Lembaga Administrasi Negara. Pak, memang apakah ini ada yang salah dengan sistem pemerintahan di Papua? Saya sepakat bahwa kalau kita lihat misalnya ya, bagaimana struktur kebijakan kita tentang Papua, di satu sisi saya pernah melakukan evaluasi tentang otonomi khusus, saya tim peneliti dulu saya menemukan memang di sisi kebijakan otonomi khusus ini menarik, seolah-olah memberikan angin surga kepada kawan-kawan Papua terkait otonomi khusus, tetapi implementasinya itu dikunci di mana-mana. Ya, jadi akhirnya sebenarnya tidak jalan efektif. Contoh misalnya tentang pengelolaan dana Papua ya, dana otsus ya. Ini banyak kawan-kawan di kabupaten kota malah bisik-bisik sama saya, Pak Adi, kalau bisa itu otonomi khusus itu dana Papua itu dihilangkan saja. Oh, kenapa kabupaten kota? Itu kan otonominya provinsi. Iya. Ya. Jadi otonomi khusus itu ada di provinsi, bukan di kabupaten kota. Jadi kalau kita memahami struktur kebijakan pemerintahan di sana, berlaku dua undang-undang, undang-undang otonomi khusus dan juga undang-undang pemerintahan daerah yang itu ada di kabupaten kota. Jadi ini yang tidak nyambung antara program pembangunan yang ada di tingkat provinsi sampai kabupaten kota. Orang kabupaten kota bertanya, untuk apa itu program-program itu? Nggak pernah terukur dengan jelas. Maka menurut saya di dalam nanti desain kalau otonomi khusus ini akan kita revisi, kita sepakat akan kita perbaiki, maka harus ada klausal pengaturan tentang bagaimana sebenarnya sistem perencanaan pembangunan di sana tentang pemanfaatan dana otsus itu. Kalau kita terus dana Papua itu dana otsus itu kemana saja segala macam, itu lama-lama hilang itu. Ya, apalagi pada kemampuan potensi kawan-kawan di sana mengelola keuangan, pertanggungjawaban dan sebagainya. Saya pernah menemukan sebuah fakta ya bahwa pengelolaan dana otsus ini kan memang harus kita perbaiki. Misalnya begini, ada rejim keuangan, pengaturan pemanfaatan uang itu dengan baik, bagaimana cara perencanaannya sampai pelaporan pertanggungjawaban. Semester 1 Januari sampai bulan Juni itu semester per 1 dana otsus turun, dikelola, dipakai, tapi pertanggungjawaban kadang molor. Baru selesai Oktober, September, Oktober, bahkan November. Bayangkan, dana otsus semester 2 tidak bisa turun kalau pertanggungjawaban tidak selesai. Maka ketika katakanlah Oktober itu pertanggungjawaban selesai, baru setelah Oktober, dana otsus yang semester 2 baru turun di bulan November. Bulan November, besok Desember, tahun anggaran sudah selesai. Mau buat apa uangnya? Saya tanya, kalau gitu dikembalikan? Tidak. Untuk apa kita kembalikan ke pusat? Kita simpan saja. Ya. Jadi itulah fakta. Jadi banyak sekali kemudian pengelolaan dana ini tidak efektif. Ya. Jadi itu. Jadi menurut saya memang ini merupakan catatan penting bagaimana kita kemudian lakukan perbaikan di undang-undang otonomi khusus. Ya. Nah kemudian di sisi yang lain, menurut saya pembangunan Papua harus juga dilakukan secara seimbang. Tidak hanya infrastruktur terus, fisik terus gitu ya, tetapi juga sumber daya manusianya. Bagaimana mencerdaskan, memajukan adik-adik di Papua ini dengan baik. Jadi kebijakan pemerintah ya, yang saat ini memberikan formasi CPNS di semua kementerian lembaga ini sangat baik sekali. Ya, di instansi saya di Lembaga Administrasi Negara juga ada beberapa kawan-kawan Papua yang di sana dan ternyata mereka hebat-hebat, bagus-bagus. Ya, jadi tidak kalah ya, jadi kila. Ya, jadi perlu tapi itu tidak cukup menurut saya. Ya, kalau hanya sekedar formasi berapa orang di kementerian lembaga, kita dorong lebih masif lagi. Misalnya dengan program magang, internship ya. Jadi misalnya ada kawan-kawan teman-teman PNS di Papua yang kita bawa ke kementerian lembaga, mereka suruh magang. Magang setahun 2 tahun, setelah itu kembali. Atau sebaliknya, teman-teman kementerian lembaga ditaruh di Papua. Biar paham Papua. Kalau nggak pernah ke Papua, bagaimana mau paham? Ya, baik, itu. terima Jadi kasih saya kira itu. Pak Adi. Baik, saya kira itu poinnya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Romo Beni, ini selaku staf khusus Ketua Dewan Pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Romo, ini bagaimana BPIP menggodok permasalahan konflik di Papua? Ya sebenarnya kan sejak awal ya, persoalan Papua ini tidak bisa dilihat dari sisi orang Jakarta melihat. Tapi bagaimana kita memahami hati orang Papua. Maka yang dibutuhkan apa? Memutus tali sejarah kekerasan. Dan itu yang penting, yaitu kalau kita kaitkan dengan Pancasila, mewujudkan kemanusiaan dan keadilan ini yang kurang.
sadar atau tidak sadar bahwa kita tidak adil memperlakukan saudara-saudara kita orang-orang Papua. Padahal nenek moyang kita itu orang Papua. Dan Melanesia itu hampir menyebar di belahan baik Ambon, Maluku, Flores dan sebagian besar Melanesia. Tapi budaya Melanesia itu kurang diangkat oleh publik dan ruang publik kurang memberikan tempat pada mereka. Hal yang menarik, bagaimana ketika pendekatan kultural itu dicoba. Ketika Monsinyur Monikov almarhum, waktu itu saya membawa para uskup Papua ketemu dengan Gus Dur. Monsinyur Monikov mengatakan kepada Gus Dur, Gus, orang Papua hanya disentuh dengan hati, dengar keluh kesah mereka dan dengar keprihatinan mereka, maka engkau akan diterima orang Papua. Karena Papua itu tanah damai. Maka Prengki, saudara kami, menciptakan surga kecil di kelopak mata. Ketika lagu itu dinyanyikan, teman-teman Papua bangkit dan mereka merasa bangga. Persoalan kita adalah ruang-ruang tidak dibuka untuk saudara kita ditampilkan. Banyak pemain bola yang hebat berkaliber, intelektual, dan banyak juga orang-orang cerdas, tapi tidak memberi tempat. Lah saya berharap Presiden juga menyapa generasi keempat ini. Selama kunjungannya, Presiden tidak pernah misalnya mengunjungi UCEN, Universitas Cendrawasih. Saya berharap itulah intelektual Papua itu disapa, diajak bicara dan diperlakukan sebagai bagian dari Indonesia. Selama ini, karena saya pastor mahasiswa di Malang, saya paham betul. Karena teman-teman Papua itu betapa sulit mencari kos dan mencari tempat mereka untuk tinggal. Ini fakta. Dan sekarang harusnya kita lebih terbuka menerima mereka saudara kita. Kalau ada 1-2 kasus, semua sama kok melakukan itu, tapi tidak semuanya. Jadi kita jangan general. Lah persoalan kita selalu general. Satu kasus kemudian dijerat orang Papua seperti itu. Tidak. Orang Papua punya budaya satria, punya budaya yang dinamakan fair, dan orang Papua konsisten dengan sikapnya. Tapi persoalan kita adalah kerap kali kita memberi janji, tetapi janji itu tidak pernah terrealisasi. Sehingga Monsinyur Monikov mengatakan ke Gus Dur, Gus, orang Papua jangan lagi diberi janji, tapi diberi hati untuk melakukan itu. Apa yang dilakukan? Pertama solusinya, yaitu hentikan kekerasan. Kedua, meningkatkan martabat mereka. Bikinlah sekolah-sekolah asrama. Beberapa gereja melakukan itu, tetapi mereka kesulitan mendapatkan dana. Dan jangan tarik itu guru-guru. Monsinyur Mono Ahri yang meninggal waktu itu marah besar karena ribuan guru mau ditarik. Itu Timika. Dan dia menangis. Cobalah gereja-gereja juga disapa, karena mereka yang sebenarnya ada di gunung-gunung itu. Kalau anak-anak gunung ini dilibatkan, diberi tempat, diasramakan, dididik dengan baik, dan mereka itu orang cerdas, maka kita sebenarnya menjadi bagian orang Papua. Menyentuh hati hanya bisa dilakukan dengan menghentikan kekerasan dan tidak lagi memberi janji yang besar, tetapi meraih janji itu dengan meningkatkan kualitas orang-orang Papua. Yang terakhir yang saya katakan, Papua itu kaya raya, sehingga menjadi kekuatan besar. Kalau orang-orang Papua diberi pelatihan, wirausaha, maka mereka berkembang. Kesempatan yang sama. Maka perlu adanya, para uskup mengatakan, pembatasan para pendatang. Karena ribuan pendatang itu menyerbu, sehingga tenaga-tenaga yang sebenarnya bisa dilakukan orang Papua jangan diambil alih. Kalau itu tidak dilakukan, kesenjangan semakin meningkat. Kalau kesejahteraan itu ada, maka kompleks semakin kecil. Baik, terima kasih. Jadi kesempatan yang sama harus diberikan bagi seluruh rakyat Indonesia, Romo ya. Kesempatan itu dari tadi kita dengarkan ya. Nah, mungkin Bang Edo Kondologit bisa menceritakan apakah memang betul kesempatan itu susah untuk diraih oleh masyarakat Papua? Jadi begini, saya dengar dari tadi sepertinya sudah jelas semuanya. Jadi mungkin saya mau nyanyi saja satu lagu dulu. Kita adalah saudara dari rahim Ibu Pertiwi, ditempa oleh gelombang, dibesarkan zaman di bawah tiang bendera. Dulu kita bisa bersama dari cerita yang ada.
kita bisa saling percaya, yakin dalam melangkah lewati badai sejarah. Pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji, karena darah yang sama jangan bertengkar, karena tulang yang sama usah berpencar. Indonesia, Luar biasa. Indonesia. Jadi kalau saya lihat tadi semua bicara, ya Papua cuma butuh satu hal, kesejahteraan sebenarnya untuk merubah nasib orang Papua. Karena begini, kita ini keluarga, Indonesia ini rumah kita semuanya. Artinya seperti tadi Pak Imam Prasetyo sampaikan, Indonesia adalah rumah kita sama-sama. Rumah untuk saya yang kulit hitam, rumah untuk saudara saya yang rambut lurus, kulit putih, mata sipit, kalau orang Papua mata menyala, inilah rumah kita. Tugas kita sama-sama adalah menjaga rumah ini untuk kebaikan kita sama-sama. Baik. Jadi tadi semua sudah bicara, sudah sangat jelas. Kita tahu bahwa hari ini kita semua introspeksi diri. Permasalahan Papua ini kompleks. Papua adalah Indonesia. Yang penting sekarang, tadi Mbak Yeni sudah sampaikan sangat jelas bahwa Papua adalah bagian integral negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas kita sama-sama adalah bagaimana memanusiakan manusia Papua sehingga mereka bisa bangga dan bangga dan bangga dan bangga menjadi orang Indonesia. Saya kira tugas kita sama-sama. Baik. Artinya Presiden tolong hati-hati. Papua seperti tadi saya bilang lagi ada 6 wilayah adat. Undang tokoh-tokoh yang kompeten. Seperti dulu zaman Gus Dur, bikinlah konferensi adat dulu. Ya. Mereka undang tokoh-tokoh mewakili 7 suku ini, 7 wilayah adat ini, supaya ada keterwakilan. Sehingga kalau mereka datang itu benar-benar suara rakyat Papua diwakili. Benar. Jangan lagi datang, mari kelompok ini muncul di istana, besok kelompok lain muncul di istana. Tidak akan selesai-selesai masalah Papua. Jadi Papua ini kita, Papua adalah Indonesia. Ya. Tolong selesaikan masalah Papua secara komprehensif. Minta maaf ke depan pendekatan kita, pengalaman masa lalu, ada masalah di Papua, kirim tentara, jangan tentara yang bawa senjata, tapi tentara yang mengerti budaya Papua. Tentara yang datang ke Papua adalah tentara yang jadi guru, bisa mengajar di kampung-kampung, tentara yang bisa membantu mereka di puskesmas, tentara yang bisa mengajar masyarakat, bantu mereka cara bertani, tentara yang bisa membantu masyarakat cara melayan yang baik, sehingga masyarakat itu merasa di tentara datang itu bukan tentara yang jadi teror lagi, tapi tentara datang dengan kemanusiaan sehingga menyentuh hati orang Papua. Kan tadi seperti Mbak ini bilang, orang Papua itu disentuh hatinya saja. Kalau kita dengan ramah dengan baik, kita akan diterima dengan baik, dan saya kira orang Papua akan bangga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Kakak Edo. Tadi saya merinding banget dan saya yakin yang ada di seluruh ruangan ini pun merinding mendengarkan Indonesia, Indonesia, Indonesia. Iya, betul Nah, pemirsa, sekali. kami akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya, Papuaku, Indonesia. Indonesia.